masih di sini. Nah, itu yang mau saya ceritakan ke teman-teman. Sebetulnya bisnis ini menarik itu teman-teman. Prudential ini menarik. Karena meskipun kita punya bukan side job, kerjaan lain atau hal-hal lain di luar sana, bisnis ini masih tetap sangat menarik bagi saya, gitu teman-teman. Karena itu hari ini, meskipun waktunya mungkin agak mepet atau mungkin harus dibagi waktu dengan bisnis yang lain dan sebagainya, saya masih stay di sini sampai hari ini. Saya di sini totalnya hampir 20 tahunan, teman-teman. Kalau dihitung dari part time gitu ya, teman-teman ya. Dari daftar pertama kali sampai hari ini tuh hampir 20 tahun gitu sih. Dan semoga masih bisa lanjut ke depannya gitu. Ya. Oke. Saya akan mulai dengan kenapa saya harus bilang terkait dengan saya akan cerita dengan POV yang lain dulu gitu teman-teman. Nah, tema saya mau saya sampaikan adalah semakin kompleks realitas yang bisa kamu tampung, semakin matang cara berpikirmu dulu. Nah, saya mau korek dulu teman-teman di sini bahwa dulu saya full time di Prudential teman-teman. Beneran cuman hidup mati saya di Prudential. Tetapi ada hal-hal di perjalanan ini yang membuat saya mungkin dalam tanda kutip ya, itu akhirnya berjodoh dengan diberikan suatu bisnis lain yang itunya pun asalnya dari Prudential teman-teman. Tapi nangkep ya teman-teman ya. Nah, cara berpikir sederhana. Waktu kita masih kecil teman-teman, itu kita selalu berpikir benar, salah, hitam putih. Gampang nggak teman-teman? Oh, yang berbuat salah harus dihukum. Oh, orang baik selalu akan mendapatkan imbalan baik. Oh, kalau kita kerja keras pasti akan dapat hasil. Ada peribahasa kalau hasil tidak akan mengkhianati. Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kak Walik ya. Walik ya. Hasil tidak hasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, itu teman-teman. Itu sederhana teman-teman. Sampai sini setuju teman-teman? Setuju ya? Tapi kenyataannya pernah nggak kita lihat atau kita alami sendiri, kerja keras tidak selalu sinkron dengan hasilnya. Ada yang alami nggak teman-teman? Ya, saya juga. Teman-teman saya yakin juga pernah mengalami di fase itu. Oh, aku prospek Pak. Nah, kalau cerita Ricky Bian ya, aku prospek sekian puluh toko, nggak dapat. Meskipun akhirnya juga dapat. Itu yang kita harus bisa terima dulu gitu teman-teman. Ya, nah kamu mungkin semakin dewasa, semakin kita menyadari bahwa banyak hal tidak banyak seperti sederhana itu. Kamu bisa menemukan orang yang sangat baik tapi tetap menyakitimu. Kamu bisa bekerja sangat keras tapi tetap kalah kok oleh faktor yang tidak sepenuhnya bisa kamu kendalikan. Setuju ya? Bahkan kalau kita mencintai seseorang sepenuh hati dan tetap menyadari bahwa mungkin hubungannya tidak bisa dipertahankan. Ya, sudah menikah semua? Sudah. Ya, dulunya pernah pacaran kan? Cinta mati ternyata gak jadi merit. Ada ya gitu kan ya? Saya juga gitu dulu ya. Di titik itulah kita punya kedewasaan berpikir mulai diuji. Bahwa kita dulunya waktu kecil dilatih untuk berpikir sederhana. Setelah kita dewasa, kita harus mulai belajar berpikir lebih kompleks karena kehidupan anak kecil nggak sama dengan kehidupan orang dewasa. Hidup tidak segampang benar salah, baik buruk, kawan lawan, sukses atau gagal. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Sangat kompleks, teman-teman. Termasuk di kerjaan prudensial ini pun, di kerjaan manapun itu sangat kompleks. Dan mohon maaf kalau di bisnis ya, itu semuanya syarat kepentingan. Ya. Oke. Ini ya. Jadi ketika sesuatu tidak sesuai kategori yang sudah kita buat, kita akan frustrasi kayak atau mungkin marah, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya akan cepat di sini teman-teman. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kognitif kompleks, ya, kemampuan memahami banyak perspektif sekaligus. Bahwa di luar sana kita harus bisa melihat semua hal dari berbagai sudut, teman-teman ya. Mau di Prudential pun kalian harus lihat dari berbagai sudut. Enaknya di mana, nggak enaknya di mana. Oh, ini bagusnya di mana, kurangnya di mana. Karena apa? Di sini sangat kompleks kerjaannya, teman-teman. Leader bicara tentang apa? Cuman 3 hal. Selling,
Rekrut sama cetak leader. Ada yang lebih dari itu? Nggak ada kan? Tugasnya apa? Cuman selling. Rekrut toh, cetak leader. Selesai. Perjalanannya apakah sesederhana itu? Oh tentu tidak saudara-saudara. Nah gitu ya. Cari kayak Pak Riki sama C. Silvi sama Pak Roy itu angel gitu teman-teman ya. Oke. Nah, jadi saya lompati dulu karena tidak terlalu. Nah, oke. Nah, jadi kita mulai ya belajar ya teman-teman. Apa yang saya katakan ini tolong dilihat dari berbagai sisi. Apakah nanti sesuai dengan leader, apakah nanti sesuai dengan apa. Intinya saya cuma ingin lihat belajarlah untuk menerima dulu gitu ya. Nah, di sini teman-teman, kalian tahu nggak bedanya antara time freedom dan financial freedom? Ada yang tahu? CC? Kalau kita kerja, yang mau dikejar apa nih? Financial freedom atau time freedom? Time freedom. Ada yang financial freedom? Dua-duanya ya. Tapi mana dulu? Itu ya. Oke, 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 oke. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. It's okay, it's okay. Tapi kalau Anda tanya saya ngejarnya adalah time freedom, teman-teman. Saya punya prinsip seperti gini ya. Kalau saya dibayar 1 miliar per bulan, tapi berdarah-darah, tidak tidur, stres dan sebagainya, mending saya bayaran separuh, tapi aku tidur. Saya seperti itu. Kesannya kayak, ini saya loh ya, menurut keyakinan saya loh ya, saya. Intinya saya ini orangnya adalah tipe penikmat hidup. Kalau saya bisa dengan angka segitu nyaman, bukan seorang nyaman loh ya, nyaman semua tagihan terbayar, saya punya income naik, saya punya segala sesuatu terkontrol dengan baik, dan saya punya waktu jalan-jalan, refreshing, main dengan dan sebagainya, saya kan di sana gitu loh. Tapi garis bawahnya ya teman-teman ya, income-nya nggak boleh turun. Income-nya harus sesuai dengan lifestyle. Bukannya sekedar bertahan hidup mati teman-teman ya. Oke sampai sini ya. Nah bedanya apa teman-teman? Kalau yang saya butuhkan adalah time freedom. Mau punya net worth penghasilan 10 miliar, itu nggak ada artinya kalau kamu harus tetap bekerja siang dan malam terus. Mau sampai kapan teman-teman? Sekali lagi teman-teman, ini siapa? Saya, gitu ya, oke ya. Saya, gitu. Saya turun ya, aku kayak anu ya. Oh no, shalom. Oke. Oke. Ya. Kalau financial freedom didefinisikan sebagai angka net worth tertentu 5, 10, 20 nggak akan selesai teman-teman. Tapi saya ngejarnya adalah time freedom di mana saya hitung, saya mau setahun keliling dunia berapa kali. Saya mau beli mobil setahun mau ganti berapa tahun sekali, saya hitung semua nih. Saya harus punya net worth berapa per tahunnya. Saya akan create gimana caranya supaya saya mencapai net worth tersebut. Gitu teman-teman. Oh saya harus punya income setahun misalkan 1 miliar. Supaya saya bisa A, B, C, D, F, G, dan sebagainya. Saya akan kejar sana. Dengan apa? Dengan cara apapun gitu teman-teman. Oke ya. Nah sampai sini tak ceritain dulu sejarah saya. Oke, halo operator. Tolong apa PDF saya yang satunya. Nah, Zoom ya. Oke. Teman-teman ini saya teman-teman gitu ya. Saya ini dulu sekolahnya di Petra, lulusannya teknik elektro. Ya, kalau Pak Riki yang informatika, saya ini teknik elektro teman-teman. Tapi pernah enggak teman-teman di ruangan ini yang pernah kuliah itu dapat IP-nya 0, teman-teman? 0,8. 0, bukan 1, bukan bukan Nasakom. Nah, 0,8 teman-teman. Ya. Semester sebelumnya 1,3. Sekali lagi hat trick DO teman-teman itu ya. Ini saya. Ya, sudah IP 0,8, akhirnya saya stres, akhirnya cuti teman-teman. Wes cuti kerjanya ngelesi. Hebat kan ya? Guru lesnya ini enggak, anak ini orang tuanya enggak tahu kalau guru lesnya ini IP-nya 0,8 teman-teman. Coba tahu dilereni loh gitu teman-teman. Siapa di sini anaknya mau dilesi oleh guru yang IP-nya 0,8? Enggak ono kan? Tapi SD SMP SMA. Oh. Mafia. Ya kan zaman dulu download chat GPT, hari ini anak saya SMP kelas 3, kalau gurunya tidak bisa, soalnya di foto chat GPT keluar jawabannya teman-teman. Saya tahu sendiri guru les anak saya seperti itu. Zaman ini gak ono teman-teman. Jadi kalau saya tidak bisa waktu itu, saya tanya teman saya ranking 1 teman-teman. Iki tolong harapan cepetan coy. Ya. Ya. Setelah saya lulus, saya kerja di pabrik lampu, gajinya 700 ribu per
bulan. Ini 2001. Gak cukup. Kos-kosannya terlalu seket. Sisanya untuk bertahan hidup teman-teman gitu ya. Saya keluar dari sini karena kenaikan gajinya setahun cuma nih 35.000. Ya. Kemudian saya pindahlah ke pabrik perakitan sepeda motor. Gaji 1,5 juta. Lumayan nggak? Lumayan. Kos-kosan saya 500 waktu itu di sini. Dan saya keluar juga dari sini. Kenapa? Dari saya masuk sampai keluar 3 tahun kemudian, dari training sampai jadi manajer, gaji ini podo teman-teman. Jabatannya naik, gaji ini podo. Keluar dari sini, karena saya dulu di bagian pembelian, akhirnya saya bikin perusahaan sendiri teman-teman. Tak supply ke pabrik ini. Keren toh? Sekarang saya tahu harga kulaan nih. Jadi saya markupnya lumayan teman-teman. Di sini misalkan saya beli baut, harganya teman-teman harganya 10.000. Saya kulak harganya misalkan cuma 3.000. Kalau pedagang nggak tahu yang mau beli 10.000, tak jualnya 4.000, api gak? Api ya, tak jual 9.900 teman-teman. Karena saya tahu di sini bakal terima 10.000 gitu loh. Masuk gak tender? Masuk. Masuk. Saya di sini dapat uang banyak? Dapat. Tapi selama tinggal era mocin teman-teman ya, nyantol deh gini ya 500.000 di tahun 2005 teman-teman ya, langsung kokut saya. Gitu. Ya dari yang gaji 1,5 juta di sini, saya bikin usaha sendiri. Di sini saya pergi sini, saya punya usaha itu ya, berdua dengan teman saya, per orang dapetnya bisa 15 juta. Lumayan ya. Waktu bangkrut, minus 500 juta langsung. Langsung bambung teman-teman. Mobil jual KB. Pickup, mobil apa, bambung langsung ini. Kos-kosan dulu ASEAN jadi ke ASEAN lagi. Pindahlah saya ke bengkel body repair. Gajinya mana balik lagi 1,5 juta. Sepaneng nggak teman-teman? Sepaneng. Banyak dari kita saat di titik ini, oh no yang ngajak dari agen asuransi. Ya itu aku teman-teman ya. Pada saat di sini, oh no yang ngajak dari agen asuransi teman-teman. Bro, agen asuransi bro. Di Prudent. Lumayan closing 30% zaman dulu. Closing 1 juta, komisi 300.000. Lu akeh kan teman-teman. Gaji 1,5 juta. Nah, ini, gabung nggak teman-teman? Lu gabung teman-teman waktu itu. Nasabah, sopo? Ibuku dewe, sitok. Ya 2006 itu nasabahku ibuku tok siji, ku tok biasanya. Loh, kenapa kok saya enggak punya nasabah? Ini loh teman-teman. 500.000 itu duit sopo sing dibayar. Singkat cerita 2006, 2007, 2008 ini sudah hampir lunas, iki tutup pabrik baru saya bisa gerak di Prudential. 2008, 2009, 2010 merit. Oh, apik ya. Bayar dewe merit, beli mobil, beli rumah. Tongpes teman-teman. 2010. Oke, kita karena sudah salon TKB ya, lek main salon merit, beli rumah, beli mobil full time. 2012 demosi das semua. Ya 2012 langsung demosi teman-teman. Demosi pertama kan di Prudential saya kloter pertama. Kloter pertama. Income 30-an langsung kali 12. Cicilannya 15. Kokut teman-teman. Kokut beneran kokut. Ya, kokut debat itu kokut anak baru umur setahun setengah, bapaknya kokut gak wani ngomong bojone. Saya punya mobil setiap weekend keliling ke desa teman-teman. Tak sewakan untuk orang manten. Saya bayar cicilan, minta tolong pegawai saya menggadaikan rumahnya di koperasi, duit tak pegang aku. Gak bayar cicilan, gak duit. Tapi sekali lagi teman-teman, di saat nyungkel, oh no sing ngewangi teman-teman. Gak ada angin karena angin topan, ada agen melamar. Loh bagus toh. Di Kediri. Langsung boom tahun itu saya loh apik toh. 2012 demosi, gak ada duit. 2013 ada agen gono gaya ini daftar. Aku pindah jadi agennya Prudential. Kenal lo po dengan angka saya. Waktu itu dia sudah di BOP dengan kantor Malang. Tapi mau tanda tangan aplikasi zaman dulu, orangnya masih di luar kota. Minggu depan tak diisi teman-teman tak parani kita tekan saya gini. Selesai teman-teman. 1 M jadi di situ. 2013, 2014 promosi lagi, 2015 kita lihat lagi dan sebagainya seterusnya seperti itu. Nah,
Saya di sini jujur teman-teman ya, jujurly teman-teman saya di sini aktif ngeslow, aktif ngeslow sampai saya dijuluki adalah Sofian itu orangnya kalau kerja cepet, lereni suwe, teman-teman, suwe lereni teman-teman. Ya, Em, kenapa teman-teman? Saya di 2000 apa? Next mana next. Oke, nah ini ya, Pak maju nasi. Ah iya, saya di 2014 mari dapat jackpot agen yang tadi segitu. Promosi lagi dong, income naik lagi dong. Saya diajak kongsi untuk buka namanya penginapan teman-teman. Nih penginapan. Ya tak, lagi jenengnya salah ya, kalau desa-desa didik lah gitu ya. Um, Sampai hari ini running teman-teman, running. Berlanjut ke yang proyek kedua, ini mau lanjut ke proyek ketiga dan seterusnya. Jadi saya dapat income dari Prudential, saya dapat income dari ini. Berjalan lagi, ini saya punya loh kafe teman-teman di Banyuwangi. Penginapannya di Mojokerto, kafenya di Banyuwangi. Dari mana kafe ini? Saya punya nasabah teman-teman dikenalin. Nasabah itu konsultan kafe, dulunya kerja di kapal pesiar, dikenakan oleh nasabah saya, dia kasih referral, ternyata ini. Terus dia mau bikin pulang ke desa di Banyuwangi, buka kafe. Ayo buka kafe. Lu ayo, aku suka ngopi teman-teman. Ayo buka, bis. Bikin lah, ting jadi. 4 bulan jadi kok running kok, running. Kemudian jalan lagi, setahun kemudian ini teman saya Prudential dari Jember, hobinya masak. Kini hobi masak, hobi makan. Ya paling nggak buat makan. Lu ayo, sulapan ting, 2 bulan running loh ini. Dari ruko gondol ya ada apa-apa nih. 2 bulan running kayak gini. Sopian kerja nih cepet. Leren nih, sawi teman-teman ya. Mari running aku tak tinggal ngalih ya aku ya teman-teman ya hari ini. Jalan, hari ini jalan. Tapi saya nggak incas di sini sudah. Kesel teman-teman. Ini saya tiap hari nyusun menu, nyusun promo, broadcast, mendukung menu spesial, saya ngambil bahan dan sebagainya, saya setting semua. Jalan lagi beberapa tahun kemudian kerjaan ini. Gono ini teman lama datang, bro, ada proyekan apa? Kita suplai mobil, ada pabrik mengesapkan apa logistik antar pabrik. Jadi pabrik ini punya beberapa cabang, masing-masing jaraknya itu sekitar 10 sampai 15 kilo. Jadi pabrik satunya nih bikin kaki mejanya, ini tangannya, ini bantalannya tuh beda-beda teman-teman. Jadi antar pabrik ini dia butuh armada. Disapkan saya tender tembak orang dalam plus dapat gini-gini sehari saya yang nggak ngapa-ngapain di rumah, tidur, bukan tidur ya, ongkang-ongkang, yang nyopir ini kenalan saya dapatnya kurang lebih 300.000 per hari. Lumayan nggak teman-teman? Nggak ngapa-ngapain loh teman-teman ya. Jadi saya mau liburan, saya mau tidur, saya mau kerjaan lainnya, ini kan jalan. Jadi 4 kerjaan ini, itu saya jalan semua gitu teman-teman. Running. Autopilot, yes teman-teman gitu loh. Nah apa sih yang mau saya sampaikan di sini teman-teman? Kita, kita tuh bisa time freedom jika kita bisa mencetak uang pada saat kita tidur. Teman-teman waktu di BOP, di Prudential, untuk gabung di Prudential, tujuan kalian apa sih teman-teman? Yang masih ingat? Ada? Pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Dari kanan ini kuadrannya kenapa emangnya? Di sini mimpinya semuanya kan aku besok tidur keliling dunia, gak mulai-mulai, income masuk, setuju? Finishnya kan mau di sana kan? Apa yang di sini bilang saya mau income-nya 1 miliar per bulan. Gak popo kerja 20 jam tidur 4 jam. Ada yang kayak gitu? Gak ada? Gak ada ya? Saya maunya keliling dunia, saya tidur pun langsung dapat duit. Itu yang tadi saya bilang, kalau saya ditanya, saya milihnya mau income gede, tapi saya kerja 20 jam sehari, atau saya dibayar separuhnya, tapi gede bisa loh ya. Tapi cukup untuk saya menikmati hidup, saya pilih yang kedua. Saya teman-teman loh ya, bukan kalian, saya. Jadi saya akan menghitung limit saya seberapa, apa yang harus saya siapkan. Tadi pasti-pasti bilang seperti ini.
Nah, apakah bisnis ini di luar sana sama Prudential itu enak di mana, teman-teman? Saya mau cerita. Jadi POV lain ya sekarang ya. Teman-teman tak bilangin ya, di Prudential itu bisnisnya gampang. Saya bilang gampang ya, teman-teman ya. Kenapa? Kalau di luar sana, saya bisnis hotel, penginapan itu, kalian legal ngurus sendiri. Benar ada accounting, tapi kalian yang ngurus. Itu baru urusan legal, pajak, terus kontraktor. Itu baru awal. Dan yang paling penting dari hotel apa? Ngurusi ya Satpol PP, polisi, ya PPA, ya dinas pariwisata dan sebagainya, cindi rahasia, saya digolek narkoba nih dan sebagainya. Betul? Makanya saya kumpulnya para polisi-polisi, intel-intel, gaya ini nyangkruk nang kantor polisi dan sebagainya dipanggil kantor polisi dan sebagainya gitu loh. Kadang jam 1 malam bos minta kamar bos, oke buat melebu pak, kadang seperti itu. Susah nggak? Susah. Itu baru sudah running pun seperti itu kelakuannya gitu loh teman-teman. Dan kemarin di sini tahu Bu Novi, tahu pernah ngisi sini Bu Novi ya. Nah Bu Novi kan bilang kemarin, kok aja Rono aku mau bikin penginapan, gaya apa ya, bisnis tradisional hari tua. Loh, betul Nov. Bisnis tradisional tuh enak, enak. Karena apa? Kita pegang kendali penuh, betul nggak? Kalau saya pegang koko misalnya gitu ya, aku ngobrai koko sungkan loh, aku nggak gaji kok. Aku hanya bisa memotivasi, memberikan POV supaya dia sadar kan gitu kan. Tapi kalau pegawai kan tak tekan terus gitu. Setuju ya? Nah, di sini itu sistem itu harus kita create. Kenapa? Saya tanya. Di sini ada yang punya bisnis? Ada ya? Full time semua? Wah, ya apa cara nih full time sak kelas ini? Aku ya pengen roll. Saya tanya ke Bu Novi, Nov, kamu tahu nggak gimana caranya saya ini kalau ada korden yang bolong, spray yang bulak, saya nggak keluar uang banyak. Dia bilang, yo beli kok gak iso, Nov. Saya bahkan di bisnis ini tuh saya punya tukang jahit sendiri, tukang mebel sendiri, tukang kosek sendiri, tukang belanja sendiri sebagainya. Karena kalau saya belinya gelondongan itu pasti lebih murah. Spray di luar sana sekali jahit paling elek 200-300 ribu kok elek. Tapi kalau saya bikin belikan sama jahit, itu saya kira cuma 100 ribu tuh ada sampai. Itu kan menghemat sekian. Itu sistem yang harus create gitu loh teman-teman. Jadi paham ya teman-teman ya. Prudential itu gampang karena apa? Sistemnya sudah lu sono. Legal ada nggak? Lu ada. Anda laporan pajak dikasih sudah jadi nggak? Jadi tinggal kalian mau lapor apa nggak kan? Di sini saya ngerekap sendiri. Di sini saya harus nego-nego sendiri dan sebagainya. Sampai sini oke teman-teman. PV jelas teman-teman ya. Kalau di sini gagal, ngomong atau gagal gak dapat apa-apa. Kalian rugi apa sih? Tenaga, waktu selesai kan? Tak bilangin teman-teman ya, saya mau bangun lagi di Python teman-teman. Itu saya baru mengajukan, tolong ya urusan iki izin, ngurus izin tok lo ya, ngurus no izin, nguruskan lo ya, bukan bayar lo ya. Mintai 500 juta teman-teman. 500 itu konsultan, izinnya kan ada A, B, C, D, betul kan? Harus lengkap kan? Nah ternyata A, B, C, D, E sampai C ternyata macet. 500-nya melayang nggak teman-teman? Oh melayang teman-teman. Kita kemarin kan Oasis ya, teman-teman kan di Union ya. Kalau saya di Oasis nih, kemarin David cerita lucu. Tahu David Hendrawan teman-teman? Nggak ada tahu ya. Itu yang bosnya SB9 ya. Itu bilang, aku bangun spa di Gili. Dia kan punya resort di Gili itu. Aku gak ngerti spa, creaming gak ya opo, ngelatih terapisnya ya opo, izinnya ya opo dan sebagainya. Akhirnya aku belajar dewe, invest 500 juta. Der, gak jadi. Kopong gak teman-teman? Kopong. Kenapa? Dia bikin ini ternyata desainnya salah, ternyata krimnya salah, ternyata ini tidak ada izin BPOM dan sebagainya. Kopong teman-teman, segitu. Teman-teman di Prudential kopong nggak? Nggak ada teman-teman. Sampai sini POV-nya jelas ya. Di luar sana bisnis oke. Duitnya gede, bisa jadi lebih gede dari sini. Tetapi riuh ruwetnya tuh beda teman-teman. Di sini gak ruwet belas. Apakah di sini gampang? Tergantung teman-teman. Tergantung. Apakah hasilnya ini apakah sesuai dengan yang kalian ekspektasikan? Tergantung juga. Apakah saya buka usaha ini rame terus? Ya gak mesti kok. Tapi kalau sudah keluar uang, yo gelem gak gelem dibuka teman-teman. Sampai ini clear? Gitu ya, saya menjelaskan bahwa di sini tuh gampang teman-teman. Semua sudah prepare, sehingga kalian tinggal jalan tanpa harus mempersiapkan tetek bengeknya di belakang sana gitu.
Oke ya. Nah, balik lagi bro, operator balik tadi. Nah, yang materi apa? Materi awal. Nah, oke ya. Oke. Sekarang teman-teman, saya materi gak banyak teman-teman ya. Ini slide memang wakil tapi gak segini ya. Saya kasih 3 kunci bagaimana kita bisa memenangkan masa depan. 3 kunci teman-teman ya. Sukses itu bukan dinilai dari ukuran kecerdasan. Setiap organisasi ada indikator keberhasilannya. Mungkin bagi teman-teman leader kalau meeting sama Pak Riki nanti bos Riki, bos Riki ya, tanya indikator keberhasilan sebuah agensi diukur dari mana ini? Ada yang mau coba jawab? Rising Star Warrior ini dianggap berhasil jika titik 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 titik. Nah, ya. Oke, banyak kan ya? Indikatornya apa nih? Ya, oke, oke, ada lagi? Oke. Nah, karena apa teman-teman? Itu semua betul teman-teman. Kenapa? Banyak di luar sana itu seorang tolak ukur agensi itu berhasil kalau API-nya naik. Tok, teman-teman. Leadernya di sini berapa? 10 lebih ya? Bisa 90. Oh, 37. Oke, 37 ini kalau ternyata yang API-nya di atas 1M cuman 5 orang, sisanya ini berjuang di emosi, berhasil nggak teman-teman? Berhasil nggak? Dan 37 ya, saya anggap ya, yang 7 ini dikdaya nih, PCC ya, mempromosikan omsetnya 2 miliar, 3 miliar, dan sebagainya ya. Tapi yang 30 ini berjuang menghindari emosi itu sebetulnya betul apa enggak teman-teman? Ada yang bisa jawab? 7-nya berjuang, berjaya, yang 30 ini emosi pun ini ngos-ngosan. Di sini ini kalau menurut kita di Oasis, ini sistem belum jalan. Karena sebagian besar dari kita tuh di bawah sebetulnya gitu loh. Ya, kayak Indonesia misalkan. Indonesia dikatakan negara makmur kalau misalkan pendapatan per kapitanya sekian misalnya gitu. Tetapi pendapatan per kapita rata-ratanya dikater oleh segelintir orang. Itu sebetulnya enggak bagus sebetulnya gitu, teman-teman. Termasuk di kantor saya SB8. SB8 itu, mohon maaf teman-teman ya, tak buka ya. Itu hampir separuh omsetnya itu toko Gulpinovi. Itu gak sehat. Harapannya kita adalah kita maju bersama-sama. Kayak cetak liter, cetak liter KB. Mending satu nyetak semua daripada satu nyetak 10 Lionnya gak nyetak gitu loh. Tapi ini paham teman-teman ya. Nah, dunia terus berubah. Dulu yang menang adalah yang paling kuat. Tetapi hari ini adalah yang paling cepat belajar, yang paling kreatif, dan paling mampu bekerja sama. Hari ini kenapa Pak Riki kok memilih bergabung dengan Union misalkan? Kenapa SB8 ini kok bergabung dengan agensi lain bentuk Oasis dan sebagainya? Kan ini teman-teman, kompetensi, kreativitasnya bisa saling saling menumbuhkan, teamworknya semakin banyak. Tujuannya kan ini kan. Di masing-masing kantor, di masing-masing komunitas, pasti ada yang namanya punya kreativitas, kepemimpinan, pinter komunikasi, ada yang problem solving, kecerdasan emosional, mau bisnis. Ada nggak nih? Ada nggak satu orang yang bisa ini semua? Jarang nih, setengah mati, jarang nih pol di situ. Saya mungkin bisa di sini atau di sini, tapi saya kurang di sini atau di sini misalkan. Karena itu kita butuh komunitas. Manusia adalah makhluk sosial, kita harus berkoloni ya. Biskopnya masih main koloni itu ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang Gojek, Shopee, dan Indonesia. Gojek ini kan kita semua tahu bahwa Gojek, Grab itu tidak jual namanya sepeda motor atau ojeknya. Yang mereka create itu apa sih? Sistem. Kita jualnya kemudahan kok. Bakar uang supaya orang ini terbiasa. Lek gak ono Gojek sekarang sumpek dewek. Mau makan harus keluarkan kendaraan. Ongkir ambil ongkos parkir podo. Betul ya? Sebetulnya kalau sekarang tarifnya Gojek dinaikkan, kita tetap pakai nggak sih? Lu kan yang tergantung.
Jadi sebetulnya mereka menciptakan suatu ketergantungan, teman-teman. Menciptakan kemudahan. Yang kita beli dari yang kita install di aplikasi Gojek sebetulnya Gojeknya atau GoFoodnya enggak. Yang kita install adalah kemudahan hidup kita. Kalau yang install lagi hidupmu mudah, titik itu aja sebetulnya. Betul ya? Shopee pun sama kan? Mereka jual barang enggak? Enggak. Mereka jual kemudahan. Di sini barang siapa? Kalau mau cari barang, dulu tanya itu kudendi. Ada? Dulu ya. Sekarang aku tanya ini tepuk tangan ini kok lucu ya, iki ya, tepuk tangan ini yo. Tuku dendi, aku isin tuku tak kok gini yo. Tak foto nang Shopee cekrek. Aku beli di mana? Betul nggak? Aku nge-share sepatu nih Ricky apa rek? Apa tak kok gengsi? Tak foto itu. Warga semi dan sebagainya. Betul nggak teman-teman? Yang dijual adalah kemudahan. Nah, begitu juga teman-teman kalau kita di Prudential yang kita jual apa teman-teman? Kalian rekrut agen, kalian rekrut cari nasabahnya dijual apa teman-teman? Ini teman-teman. Saya beli asuransi, apakah yang saya beli produknya atau saya beli agennya? Enggak. Saya membeli ketenangan hidup saya. Setuju ya teman-teman ya? Jual asuransi itu yang dijual adalah, Pak, kalau kamu belum punya ini, hidupmu tenang. Pak, kalau kamu install Gojek, hidupmu mudah. Pak, kalau kamu punya Shopee, kamu lebih cepat. Bahkan saya hari ini hampir tidak pernah ke supermarket kecuali beli bahan mentah, teman-teman. Sabun kok entek ya? Malam ngelilir. Titik, besok pagi saya sampai kok. Betul? Yang dijual itu kan, kalau odol bisa dibeli di mana-mana. Tapi kemudahan itu yang kita jual. Termasuk di sini. Jadi kalau ada nasabah tanya, kenapa kok saya harus punya asuransi? Pak, Bapak punya asuransi bukan untuk nanti kalau klaim dibayarin, kali kalau sakit tuh gini, ini bukan loh. Sebetulnya Bapak dia kalau beli ini, punya ini, Bapak hidupnya tenang, udah itu toh. Bapak ingin hidup tenang nggak? Sebetulnya itu loh. Kalau tenang harus punya selesai itu. Sesimpel itu. Kalau kita mau putar POV kita, oh saya jadi asuransi suruh jualan polis, bukan. Anda menjual ketenangan hidup suatu keluarga, sebuah keluarga. Anda menjual suatu kedamaian hati, tidak khawatir dan sebagainya. Di sini yang punya polis, ada punya polis semua ya? Punya lah ya. Punya ya. Yang sudah punya polis lebih dari 5 tahun? Ada? Nah, kalau tak besok polismu tutupan KB, stres gak? Bu, saya punya polis sudah lebih dari 20 tahun. Kalau hari ini saya disuruh repricing atau tutup polis, aku milih repricing teman-teman. Loh kenapa? Aku terbiasa hidup tenang. Wah, masuk rumah sakit, gak apa-apa nyantai masuk aja, dadadadal. Mau billing 1 miliar, 2 miliar, ya terserah lah limit gua gede kan gitu kan. Hari ini kalau misalkan saya tutup polis, plek, tiap malam saya ngapain? Semoga besok hidup saya aman, sentosa. Tuhan berkati saya, Tuhan jadi vendor teman-teman ya. Betul? Kalau kita tidak punya kedamaian hati, tidak punya persiapan, Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan akan jadi vendor. Tuhan minta keamanan, minta kemudahan, minta. Betul ya? Betul nggak? Ya, seperti itu. Nah, pelajaran yang bisa kita petik adalah di luar sana, semua perusahaan, semua bisnis itu adalah membangun suatu ekosistem. Gojek membangun ekosistem, Shopee membangun ekosistem, Prudential pun membangun ekosistem. Di kelompok kita, namanya OSIS pun membangun ekosistem. Tapi yang dalam ekosistem ini yang kita bangun adalah manusia. Setuju ya? Nah, membangun manusia itu sama dengan membangun mindset. Yang dibangun itu karakter. Yang dibangun itu kompetensi. Yang dibangun itu emosi, kebiasaannya, leadershipnya, dan impiannya. Tidak cukup hanya dibangun dari satu faktor. Banyak faktor yang harus kita bangun. Mau cetak leader, ini harus dapat semua. Cara berpikirnya benar, karakternya benar, dia mampu punya kompetensi, kemudian emosinya tahan banting, ya kan? Leader itu lega tahan, lega kuat mentalnya teman-teman yo. Stroke duluan daripada nasabah lo. Setuju ya? Agen Bali lo, uri kira agennya wakai yo, atau perkuter ya. Iku lek gak tahan mental, wusus stroke lo teman-teman. Iku diwajari di jangan gak melaku jangan kurang ajar kan kita. Buang waktu, menghabiskan waktu leader dan sebagainya. Itu mental gak tahan.
Iso kanker temenan, kanker stroke dan sebagainya ya. Kebiasaannya apa yang dilakukan setiap hari? Betul? Sistem ini namanya apa? M3 namanya apa ya? Business Day. Pak Riki dan teman-teman konsel di Rising Star ini ciptakan sistem ini buat siapa? Eh? Ya buat kalian. Kan gitu kan? Gratis nggak? Ada diminta tiket di depan? Enggak kan? Depan sekali ada parkir ya. Tapi di sini ada kan? Enggak ada kan? Enggak ada. Saya waktu bikin bisnis penginapan paling gampang ya. Kalau saya pertama kali newbie, belajar dewe enggak? Belajar. Bayangkan teman-teman ya, kalau suatu hari download kayak ini, oh, iki anak Sopian iki ya, bangun bisnis penginapan. Tiba-tiba ada orang yang Sheraton, orangnya Shangri-La datang. Pak Sopian, saya kasih undangan ya. Saya ajari kamu bagaimana create hotel bintang 1 jadi bintang 5 plus plus gratis tak dampingi selama 2-3 tahun free. Kalian mau ngapain? Datang? Mungkin duduk datang tuh kok kabeh nyuwatet ya. Pengen catatanmu jadi Harry Potter ini catatanmu. Karena kalian perlu di situ kan? Betul? Bapak bisnis di mana? Ada bisnis? Belum ada bisnis, belum ada bisnis sama sekali. Eh? Full time lagi. Wah, iya, belajar. Bro, ajarono, Bro. Ya aku takut neng timku ini yang full time siapa? Kalau saya katakan, Bro, part time kabeh, Bro, masalahnya, Bro ya. Ya, dan leadership mampu mengembangkan orang lain, teman-teman. Karena apa? Di sini kalau nggak bertumbuh, nggak berkembang, ya kalian akan ya gini-gini aja gitu, teman-teman. Di sini oke, teman-teman ya. Jadi, bisnis agency Prudential ini, asuransi ini, bukan bisnis jualan polis, tapi bagaimana kalian membangun, mengembangkan manusia. Kalau kalian di sini jualan polisi wake, tapi kalian tidak berhasil membangun, mengembangkan manusia, berarti kalian akan bekerja sekian jam per hari, sekian jam per minggu, dan kalian tidak akan pernah bisa namanya time freedom. Sekali lagi ya, POV-nya tolong diganti teman-teman. Oh aku di sini ini waktu di WP ini pindah kuadran supaya saya bisa time freedom. Kalau time freedom saya bisa ini. Tapi kalau supaya bisa ini, saya harus create manusia yang perlu di-create apa? Iki mang. Oke nggak teman-teman? Oke ya. Nah, analogi prinsipnya. Ini kemarin kita juga evaluasi teman-teman ya. Bahwa kelas training itu adalah 70% praktik, 20% ini mentoring atau tim, dan 10% cuma training. Sisanya apa? 70% itu praktik teman-teman. Role play. Ini kita ganti kemarin. 70% role play. Ya, analogi otot kompetensi. Kompetensi otot itu tidak akan tumbuh kalau kita cuma baca buku dan duduk-duduk di ruang video sambil lihat Instagram teman-teman. Tapi harus dilatih. Ya, kenapa? C? Oh ya, saya suka nge-gym, tapi di waktu nge-gym duduk sambil posting. Keangkat beban ya. Selaput. Ya. Jadi harus berulang. Begitupun belajar. Belajar itu ada suatu kebiasaan teman-teman. Diulang. Kece kalau nge-gym misalkan ya, angkat beban nih, kepingin apa six pack ya. Saya tak sit up 1000 kali. Wah, besok gak guyu teman-teman ya, aku ngomong gitu teman-teman. Mending 100 kali diulang sekian hari. Betul kan ya? Itu masalah kebiasaan teman-teman. Dan harus rutin. Ngejime seminggu sekali, mari ngono mangane Indomie, Pak. 6 hari berikutnya ngono ya. Jemblo kayak aku ini ya. Jadi ya teman-teman perlu diingat bahwa kita akan praktek role play bencek no gak teman-teman, bencek no di sini yang hobi nyanyi pasti tahu bagaimana bencek noe melatih kayak cermat ya artikulasinya gitu teman-teman ya, artikulasinya ya nah ya, a b a i u e latih itu a i u e nyanyi terus itu. Ada yang cuman belajar nyanyi cuman disuruh baca, nggak ada kan? Ini liriknya teman-teman mau contoh kan nggak mungkin. Role play benar benar teman-teman. Tapi hanya dengan role play, dengan pengulangan, kalian bisa duplikasi ke bawah. Lek di role play gak bisa duplikasi, teman-teman gitu. Oke ya. Tit, tit ya. Nah, belajar action berhasil. Ya. Yang survive tadi apa teman-teman? Banyak belajar, banyak apa, banyak berbagi,
diri. Sukses itu dibangun oleh kebiasaan, bukan oleh bakat. Saya enggak bakat ngomong kok di sini. Saya orang elektro. Lamaran yang saya hindari adalah marketing. Saya dulu kalau ngelamar, ngelamar yang di belakang meja, teman-teman. Mending urusan karo layar monitor, ambil kertas daripada urusan dengan manusia. Hari ini kalau disuruh putar urusan ambil kertas, males sih, gitu ya. Blenger teman-teman, motor saya plus gitu teman-teman ya. Nah, teamwork teman-teman itu adalah kita harus bertumbuh bersama teman-teman. Seperti halnya tubuh kita teman-teman. Sinkron, otak, jantung, paru, hati, ginjal, semua di sini semua organ-organ ini kerja nggak? Hari ini kerja? Ada yang mati salah satu? Enggak ada kan ya? Ada yang jantungnya mungkin nggak kerja atau ginjalnya nggak kerja hari ini jam segini? Dan semua kan ya? Nah, formula teamwork yang hebat itu aja tujuannya sama, perannya jelas, komunikasinya konsisten, saling mendukung dan bertumbuh bersama. Tim hebat bukan ketika semua orang sama, tetapi tim hebat adalah ketika orang yang berbeda bergerak menuju tujuan yang sama, teman-teman. Ya, kalau satu orang yang berjaya, lainnya terpuruk, itu bukan indikator keberhasilan kita sebagai sebuah tim, teman-teman. Kalau di tim sepak bola, satu orang mencetak 5 gol tapi timnya tetap kalah, buat apa? Mending nyetak 1 gol tapi semuanya berkontribusi. Setuju teman-teman? Ya, aset terbesar manusia. Manusia yang terus bertumbuh adalah keunggulan yang sulit ditiru. Ada peribahasa, cara kerja, kebiasaan, um, jadwal, itu bisa ditiru. Rezeki gak bisa ditukar. Ada yang bilang gitu? Ada ya? Nah, manusia bertumbuh, susah ditiru. Rekrut, saya bisa ikuti caranya Pak Riki. Saya bisa ikuti caranya Pak Roy. Tetapi bagaimana saya ngurusin yang rekrutan saya ini? Nggak bisa saya niru Pak Riki. Karena Pak Riki punya situasi yang berbeda. Mungkin misalkan Pak Riki waktunya karena full time di sini lebih bisa fokus di sini. Mungkin di rumah Pak Riki anak-anaknya nurut-nurut nih. Anak saya rewel setengah mati. Mungkin Pak Riki pembantunya di rumah ada, pembantu saya hari ini misalkan mungkin keluar dan sebagainya. Banyak faktor X, banyak faktor kompleks yang mempengaruhi keberhasilan di sini teman-teman. Tetapi yang kita jadi mau sampaikan adalah yang penting kita harus start dari mulai tahu. Punya pengetahuan, punya kemampuan, kebiasaan yang benar, mampu memimpin diri sendiri dan mampu mengembangkan orang lain. Mimpin diri sendiri aja kalau susah, gimana kita mau mengembangkan orang lain? Susah teman-teman. Betul ya? Kalau saya sendiri misalkan susah saya kontrol, saya juga susah untuk ngajak orang lain. Contoh ya, um, di sini yang rajin ikut kelas BOP, meskipun gak ono agennya teko, ikut ya. Tapi di luar sana tuh banyak teman-teman datang, aku gak teko ya, apa agen ke gak ono sing teko. Banyak, banyak, banyak ya. Aku yo ngono, tapi bertobat sekarang. Karena apa? Diselentik bolak-balik. BOP itu bukan hanya untuk agenmu, untuk kamu juga. Betul nggak sih? Sekali lagi saya ulang tadi kan, kelas ini diadakan untuk kepentingan siapa? Saya, Anda. Kantor ngadakan BOP, pusat ngadakan BOP untuk kepentingan kita. Kalau kita tidak datang karena kita tidak punya agen, loh, sop, sing nyuruh kowe gak ngajak agen sopo di sini kan sekali lagi ya, kalian masuk di sini untuk apa? Time freedom kan? Kalau time freedom berarti kalian harus punya tim kan? Kalau kalian sudah ada wadahnya tapi gak ngajak tim, gak memiliki tim, terus kalian sendiri gak mau datang, sing salah sopo? Ya kita sendiri kan, gitu maksudnya gitu loh. Ya kan? Sudah ada akuariumnya, kalian gak mau masukkan ikannya. Terus kalian berharap kalau santai lihat ikan mondar mandir, iwak sopo.
Masa iwake Pak Riki tak delok iwak gene apik ya, sukses ya. Ya karena Pak Riki mengerjakan itu, kita enggak. Makanya sejak itu setahun terakhir saya agen itu biasanya kan gini, kalau tak konfirmasi, oh gak iso teko, aku gak teko. Tapi hari ini saya datang duluan, saya konfirmasi agen datang, enggak datang, saya di lokasi teman-teman. Ngaplo, ngaplo teman-teman. Lo ngajak lo agen kok teko ya kurang ajar agen-agen ini itu. Minggu depan ada lagi, lo teko mana? Gini mana? Terus dan seterusnya. M3 pun sama. Saya dengerin Pak Riki lebih dari 10 kali teman-teman. Tapi kalau dia sih saya datang. Kalau saya bisa datang, kecuali saya tuh jadi speaker. Kalau saya pas di luar kota, saya ikut Zoom. Tapi saya datang. Blenger gak? Ya enggak biasa ya gitu loh teman-teman. Ya itu loh, ganteng ya ngono loh teman-teman. Semangat ya ngarep ya. Aku seneng dulu ya gitu teman-teman ya. Dengerin lagi. Apakah Pak Riki ngomongin hal sama? Sampai hari ini saya hanya berpikir Pak Riki ini selalu menyampaikan mungkin mirip tapi selalu ada satu dua hal yang berbeda dari sebelumnya. Loh kok bisa saya ketemu Pak Riki 10 kali speaker di depan ini kok ngomongnya beda-beda karena Pak Riki juga bertumbuh. Kalau Pak Riki bertumbuh tentu yang dibagikan juga akan berbeda. Betul teman-teman? Pak Roy ngisi bawah bolak-balik gitu loh. Tak dengerin. Jadi teman-teman kalau ada sistem yang dibuat untuk demi kebaikan kalian, datang oh teman. Kalian cuma perlu datang. Oke ya, enggak mikir yang lain kan, datang aja belajar, oke? Deal ya. Nah, perjalanan agensi itu adalah dimulai dengan agen mengembangkan diri sendiri. Kalau kita promosi AB itu mengembangkan orang lain, AB sudah membangun sistem pengembangan manusia. Dan kalau EAB itu menciptakan pemimpin yang melahirkan pemimpin. Endingnya di mana teman-teman? Di EAB. Oke ya. Kalau masih belum EAB, terus kalian mulai berpikir bahwa, oh saya tak di rumah aja, nyaman, cukup dan sebagainya. Salah nggak teman-teman? Menurut saya salah. Menurut saya loh teman-teman. Menurut saya salah. Saya pun AB. Punya leader pak. Sorry yo, aku dua leader. Tapi rontok KB, jujur. Makanya saya tanya, kok iso full time KB di gini ya? Karena saya punya leader, kalau saya full time. Saya punya leader, berbanyak leader kapan hari itu ya. Kalau saya full time teman-teman. Akhirnya begitu ada distorsi sedikit, you out. Out teman-teman. Kalau diomong Pak keliling Nusantara, hanya Sumatera yang saya tidak pernah masuk teman-teman. Bali, Lombok, Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Blenger teman-teman. Blenger. Jawa Timur, Madiun sebelum Pak Riki, di nggarap Madiun, aku nggarap Madiun dhisik. Saya di Madiun tuh 2008. 1 bulan itu 25 harinya di Madiun. Madiun, Kediri, Blitar, Nganjuk, Ponorogo, Cepu, Solo, Semarang, tak kerjain semua teman-teman. Hari ini orangnya ada Daono. Nah, baik lagi teman-teman tadi ya. Apakah semua kerja keras itu hasilnya pasti ada? Tidak mesti. Tapi apa kerja keras tadi itu membuat kita punya proses bertumbuhnya? Loh, ono. Dari situ saya tahu, oh ternyata kacamatanya saya ketemu orang 1, 2 kali, 3 kali, mungkin 5 kali, sebulan, 2 bulan, ketoknya gak tadi. Ketoknya loh yo. Lek ini tidak ditekuk model gini, kayaknya berat. Bukan berat jadi, kayaknya berat. Contoh misalkan, waktunya nggak ada. Suruh training nggak datang. M3, tolong M3 aja lo, speaker lo, paling 1 jam 1,5. Gak iso. Susah nggak teman-teman kalau punya agen seperti itu? Kita sebagai leader cari solusi. Ya apa caranya agen ini supaya ikut sistem? Ya apa caranya supaya ini orang ini mau ikutin apa yang kita arahkan? Karena kalau nggak ikut sistem, bubar gak ya? Bubar nggak? Bubar teman-teman. Kita pun yang nggak ikut sistem, sebagai leader pun bubar teman-teman. Jadi manfaat sistem yang ada, kita tumbuh bersama, bangkit bersama, agensi makmur, berarti leader-leader di bawahnya pasti makmur. Kalau leader-leader di bawahnya makmur, berarti agen-agen di bawah naungan itu makmur gak?
Lu makmur, leader gak mungkin makmur, lek agennya gak makmur, agensi gak akan makmur, lek leadernya gak makmur teman-teman. Jadi ini apa ya? Iya, apa ya? Ngono lah soalnya gitu ya. Saling berkaitan semua. Tugasnya Pak Riki selaku GE owner apain? Building system, create. Di sini masih agen mikir nggak? Ada yang agen? Agen, agen ya. Ada di sini yang agen ditugasin nyari speaker, speaker kayak saya. Nggak ada kan? Terima jadi kan? Terima jadi enak gak sih? Enak teman-teman. Oke ya. Nanti kalian, Bapak kalau jadi leader, Pak, mulai Pak nih Pak belajar. Oh, organisasi ini. Oh, organisasi ini. Oh, organisasi ini gitu. Itu berguna di kerjaan Bapak lainnya. Kalau nanti Bapak diberkati punya bisnis lainnya gitu teman. Kita di sini building network, building manusia, building apapun. Karena kita di sini berkoloni ini, bersosialisasi ini tujuannya apa sih? Ya kita sendiri. Kita tidak banyak, kita butuh networking, butuh channel, butuh apapun teman-teman. Karena rezeki tidak hanya datang dari Prudential teman-teman. Selama semua itu bisa autopilot kerjakan. Kalau saya ngurusin hotel sebulan cuma sehari. Itu cuma 3 jam. Ini tok loh. Laporan tiap hari masuk saya cuma lihat kita lempar akuntan, lempar manajer, lempar apa gitu. Untuk yang warung saya cuma rekapan. Kok anu yo, sego gorengnya kok gak payu yo. Bulan depan coret sego gorengnya ganti sego jagung misalnya gitu loh. Kira-kira gitu tok wis. Ayo bagian chef datang sini. Bikin sego jagung, ayo coba. Kok gak payu mana ya ganti sego tempong ngono tok loh kerjaannya. Enak gak sih? Autopilot. Kafe gitu dulu. Kafe rasa tolak angin. Kafe rasa pistachio loh. Ono teman-teman. Aku pernah jual kopi rasa tolak angin teman-teman. Gak payu, ya jangan gak payu, jangan aku gak seneng ya, tapi gak payu teman-teman gitu ya. Payu ini pokoknya teko nyoba, meneh gak balik meneh gitu maksudnya gitu. Tak coret teman-teman, seminggu tak coret, ini kopi gendeng gimana, tak coret teman, gak payu teman-teman. Tapi evaluasi, oke ya. Yang berbuk tadi itu yang angkutan gak jalan teman-teman. Kenapa? Itu mulai tersendat sejak Rusia menginvasi Ukraina. Dulunya satu hari bisa minimal 10 rate, minimal. Per rate-nya itu saya dapat 200.000 teman-teman. Per rate. Itu minimal 10 rate per hari. Sejak Ukraina menginvasi, Rusia menginvasi Ukraina, sehari paling banter 3 rate mati aku teman-teman, bayar supir gak cocok. Tapi masih ada. Tapi armada berkurang. Itu risiko. Jadi make sense teman-teman ya. Di sini risikonya lebih kecil teman-teman. Duitnya lumayan, margin di sini lumayan. Saelele komisi di gini tahun pertama aku 15% sih ono kok. Sak parah-parah nih, 10% sih ono kok. Lebih parah mana ya oleh nih 3% sih oleh kok. Top up itu ya 3% sih oleh kok. Sak parah-parah nih. Sak parah-parah nih. Oke teman-teman ya. Oke materi saya selesai di sini. Intinya berikutnya kalau ada pertanyaan silakan. Oke, teman-teman, Oke. kita buka pertanyaan buat Ko Sofyan untuk teman-teman bisa tanyakan apakah ada materi atau yang disampaikan tadi itu membuat teman-teman bingung, makin punya POV yang berbeda atau gimana, teman-teman boleh bertanya. Silakan, Tidak. Kau mau tanya, Ya. Koko kan bisnisnya sudah banyak sekali. Ya. Secara sistem kan juga sudah jalan. Ya. Nah, tadi kan ada sempat bicara apa alasanku memutuskan untuk stay di Prudential. Ya. Nah, apakah dengan stay di Prudential itu nggak tambah membuat nggak bisa tidur atau maksudnya ada sesuatu yang benar-benar memang ya stay di Prudential ini layak diperjuangkan kayak gitu loh. Terus yang kedua lagi karena bisnisnya kan sudah banyak, otomatis apa namanya bangun timnya juga itu kayak gimana? Itu thank you. Oke. Thank you ya.
Untuk yang pertama itu bisnis banyak itu semuanya autopilot. Jadi saya kasih note dulu ya. Itu semua sudah autopilot gitu loh. Jadi saya mau incas di sana full atau tidak itu suatu pilihan sebetulnya gitu. Kalau saya nggak incas, saya cuma kontrol pun is okay itu dulu wis. Jadi bedakan antara kita punya bisnis tapi nggak autopilot gitu loh. Itu beda. Nah, saya di sini kenapa kok masa stay di sini? Di sini duitnya ada. Saya bilang banyak ya, menurut saya ya, duit itu ada teman-teman. Di sini itu mau kita kerjakan dengan fokus yang kalau saya pilih ya, itu bahasa Jawanya itu sik nyocok, nyocok banget gitu teman-teman. Nyocok banget, nyocok banget ya, nyocok banget. Di sini saya income-nya gede, gak gede teman-teman. Dibandingkan Pak Riki, Pak Roy gak gede teman-teman. Tapi lumayan teman-teman, maksudnya lumayan, lumayan dalam artian cuma digain ini budal nang ndi yo iso gitu teman-teman, maksudnya gitu. Cukup, lebih dari cukup gitu teman-teman. Dan di sini saya itu masih penasaran sebetulnya teman-teman. Kata kunci itu penasaran teman-teman. Kenapa sih? Kenapa saya ini kok punya leader demosi, punya leader gak demosi minggat ke kerjaan lain, punya tim kok rontok jalan. Dan apa yang saya rasakan di sini itu ternyata itu penyakit yang umum terjadi di tempat kita. Kita harus terima. Sudah pernah rekrut? Berapa? 10 ada? Masih ada orangnya? Yang ada berapa? 4 loh. Semua 50% kan? Gitu loh. Kita harus belajar building. Ya, kalau saya boleh copy paste ceritanya Pak David kemarin, Pak David F9 itu ya. Dia punya, teman-teman saya cerita dulu, Pak David itu ceritanya cukup mengena karena Pak David itu orangnya sama saya kan cukup akrab gitu teman-teman. Dia punya kantor di Samarinda teman-teman. SR4 nggak salah, SR4. Leadernya waktu itu kurang lebih 20-an. Oke gak? Oke teman-teman ya. 1,5 tahun yang lalu tinggal satu teman-teman. Tinggal satu ndel dan ini back dulunya OB-nya dia, leader. Itu pun pakatnya AB. Ngenes gak teman-teman? Ngenes loh teman-teman. Termasuk G-ownernya minggat pisan loh, keren loh. Jadi yang tersisa ini bukan G-ownernya loh, dia ndel. Kantornya sudah ada. Di sana ada leader saya 2, minggat pisan. Di waktu kantor Pak Devi itu leader saya ada di sana, titip sana, minggat pisan gitu teman-teman. Nah, jadi terkait dengan hal semacam ini, kita punya tantangan, bukan masalah ya, tapi saya bilang tantangan yang sama. Bagaimana kita tuh melihat manusia ini bertumbuh, pergi, datang dan pergi itu hal yang normal gitu teman-teman. Kalau saya punya usaha, karyawan saya datang dan pergi normal. Di sini ada bisnis kuliner? Ada? Nggak ada. Kuliner kan ya? Saya punya warung tadi kan, dapat makan ya. Itu 1 bulan, paling pol 3 bulan tukang masaknya minggat, buka dewe. Paling pol 3 bulan, saya bilang bukan paling pol 3 bulan. Ada yang 2 minggu itu langsung minggat. Tahu-tahu namanya waktu itu namanya panggilannya tuh gandul, panggilannya gandul ya. Gandul kok gak mlebu apa? Metu kok. Lho kok iso metu? Ditene ngangel-angel 2 minggu kok metu. Iya. Terus makin nang ndi lagi? Iku kok nang lampu merah, buka rombong lah orang ajar loh. Di setahun tukang masak bisa ganti 3-4 kali. Setahun. Jadi orang tuh come and go. Betul ya? Come and go. Jadi kalau kalian tanya leader saya juga ada di sini kok. Tidak ada. Leader perkut saya leadernya gak ada di sini. Saya langsung di bawahnya Pak Michael karena di tengah-tengahnya itu putus 2. Jadi Pak Michael harusnya ada lagi baru saya. Tapi yang dua udah nggak ada, lost, hilang. Kembali lagi pertanyaan tadi, di sini tantangan gitu loh. Saya penasaran kenapa kok ada orang yang bisa cetak create leader dan membuat leader ini stay dan berkembang di sini gitu loh. Aku penasaran, aku di sini gitu hampir 20 tahun. Ya cukup full time ya, itu 17 tahun aku di sini Pak lo. Kok nyetak hilang. Belajar. Tapi
dengan komposisi sing koyo ngene, yo ngene iku yo. Lho duitnya ku lumayan teman-teman, lek cuma 1 juta sedina aku turah, teman ku lebih ngono. Lek cuma sehari 1 juta digawe mangan tok. Oh, lebih dari itu di sini itu lebih dari itu teman-teman gitu loh. Kalau kalian di sini cuma lihat aku di sini supaya dapat income 2 kali 3 kali UMR, yo dodoran liyane ku akeh gitu teman-teman. Tapi kalau yang kita bisa create minimal sehari 1 juta, sehari 2 juta, kita ngomong income-nya itu bukan per bulan yo. Kalau sehari saya punya uang 3 juta misalnya gitu, tanpa saya harus incas di kerjaan ini, enak gak sih teman-teman? Dan itu bisa bertumbuh kalau tim kita bertumbuh. Setuju? Di sini yang paling usia ibu ya. Ibu usia berapa bu? Boleh tahu? Usianya berapa? Iya, usia 59 ya. Bu, kalau ibu punya agen enak yang muda-muda apa yang seusianya ibu? Seneng yang muda. Yang muda. Saya kalau cari agen, saya ini 48 loh teman-teman. 47, 48, saya ini tua loh teman-teman. 48 teman-teman. 48 ya. Saya kalau bisa punya agen tuh di bawah 35. Kenapa teman-teman? Kalau dia bertumbuh, setidaknya sampai usia 55 kerja. Maaf ya Bu ya. Kalau kita saya ngerekrutnya usianya 60, teman-teman. Kira-kira sampai usia 80 kayaknya susah. Ada. Kita punya agen dulu tertua usianya 78 kok di kantor kita. Almarhum. Tapi sudah gak tego teman-teman. Pengen pusu gak tego teman-teman. Kok aku ngerkut toh, gak tego teman-teman gitu loh. Ya. Gak iso provo sopo. Kok gak iso gaptek ya? Banyak segitu kan memang gaptek teman-teman, gak iso loh. Mama aku gaptek loh gitu ya. Apalagi kita agen, susah gitu teman-teman. Tapi linknya ibu pasti bagus. Kalau saya punya link anak di usia 25, tanya Pak Riki dulu. Prospek ini usia 20, buang sih closing teman-teman. Zaman kuliah ya. Apa kok gondrong-gondrong? Enak digawe mangan timbang digawe cukur. Jawabannya ngono teman-teman. Betul? Jadi segmen-segmen ini yang harus kita kerjakan gitu. Supaya apa? Kita tahu create, oh saya maunya ini loh. Oh saya maunya ini loh. Di sekarang. Di tim kami ada di split. Di tim kami OASIS itu di split. Usia 35 ke bawah sama 35 ke atas. 35 ke 35 itu usia ulang tahun ke 35 out dari grup. Out wes. Harus 35 ke bawah supaya apa? Ngomongnya nyambung. Yang BOP, yang training, yang bikin aktivitas itu seumuran. Yang usianya 40-an itu kegiatannya dewe-dewe. Kalau main padel pun lapangannya pun dibagi teman-teman. Aku sampai gak kurang ajar ngomong ngono ya. Sing nom-nom nih gini ya, lek aku lanang ya. Ngono iki cicik noni-noni iki yo si boy-boy iki yo. Meloke sing 30 tahunan. Lah aku iki umurnya 48, melok sing tuwek-tuwek iki nih Pak ngono lho. Sepuh-sepuh. Aku melok kono. Engko lek mari sesi iki kon melok. Saiki ojo sik, kon melok sing tuwek-tuwek lah. Ngono kan gitu kan ya. Ya, tapi enak kita, aku rekrutnya 30, berapa? 32 tak cemplung sana. Aku umur 48, agenku umur 30. Urusan yo. Mereka punya agen umurnya 40-an. Aku rekrut kok seniorku tuwek. Lebokno kon urusan yo gitu loh, lempar. Supaya bahasanya sama. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Duitnya lumayan. Oke. Sudah ya, teman-teman. Ada lagi menanyakan dengan Ko Sofyan? Atau Koko mau nambahin sedikit? Kayaknya mau ngomong sesuatu? Enggak sih, enggak ada. Enggak ya. Ngomong-ngomong wis mari ta ngono Pak Toko. Wis mari ta. Pak Riki mau nanya? Cukup ya. Hah? Kenapa? Gimana? Oh nggak mau tanya. Oh, Pak Re mau tanya. Saya terakhir deh, setelah yang menutup. Menurut Ko Sofyan, untuk agent-agent baru supaya mereka ini bisa segera sukses. Sukses itu kan punya indikator beda-beda tiap Betul. orang. Ada yang income 100 juta baru dikatakan sukses. Ya. Tapi menurut saya kita harus pakai POV sukses itu artinya setidaknya ada perubahan yang signifikan, Ya. yang positif dari kehidupan yang saat ini ke kehidupan yang lebih baik. Ya. Nah,
agent-agent baru ini kan bingung pasti harus apa. Nah, itu Koko ini kan udah punya pengalaman 20 Ya, tahun di industri ya, asuransi ya. ya. Pertanyaannya gimana caranya agent baru ini bisa sesegera mungkin misalkan dari dia yang tidak punya income sama sekali bisa dalam secepatnya bisa misalkan income-nya 10 juta. Itu Ya. gimana caranya? Apa yang bisa Koko kasih pesan ke mereka? Nah, gini teman ya. Yang pertama adalah kalau kita lihatnya POV-nya gede suksesan itu kita merasa sukses itu akan jadi jalan yang panjang teman-teman. Kalau saya dan tim selalu mengatakan kesuksesan kecil apa yang bisa merubah kamu punya habit itu dulu. Kata tadi saya bilang di sini kan semuanya masalah habit teman-teman. Contoh misalkan Anda biasanya bangunnya jam 8 pagi. Kesuksesan kecil apa yang membuat Anda lebih baik? Kalau hari ini kan Pak Mekan punya channel baru ya namanya 1% lebih baik gitu. 1% lebih baik. Sering ya lihat itu ya. Di IG ada kok. 1% lebih baik. Saya hari ini mau bangun lebih pagi. Jam 7 misalkan. Kalau Anda bangun jam 7 tanpa kadang aling-aling, bangun aktivitas, itu sudah kesuksesan kecil. Kenapa? Kesuksesan kecil, habit kecil yang dirubah 1%, 1%, 1% ini akan membuat Anda melangkah lebih maju. Jadi kalau misalkan tadi Pak Roy tanya, apa yang bisa dilakukan supaya minimal at least saya punya 10 juta per bulan gitu. Gampang, rubah kebiasaan Anda 1% aja, teman-teman. Apa itu? 1% atau satu kali lebih banyak. Contoh nih, saya kasih POV ya. Di sini ini yang gym, oke ya, gym ya. Push up sekali gampang nggak? Gampang ya. Challenge-nya kayak gini misalkan. Satu hari nambah satu push up. Hari pertama gampang, kedua, ketiga, hari ke 100. Gitu. Ya paham ya? Jadi kalau hari ini saya berusaha, saya hari ini harus bikin janji satu. Gampang nggak teman-teman? Gampang. Besok saya harus tambah satu. Besok tambah satu lagi. Sampai sampai mencapai titik logika. Sehari ini orangnya harusnya prospek berapa sih? Misalkan 5, saya full time 5 misalnya ya. Sampai mencapai batas psikologis 5, ya ikut titikmu harus sana, konsisten di sana. Tapi dimulai dari satu dulu. Lek satu ya gak suka oleh-oleh. Yo susah gitu loh. Rekrut pun sama. Saya tiap BOP bawa satu. BOP bawa satu. BOP berikutnya naik berapa? Nambah? Nambah satu teman-teman. Jadi gak jadi urusan nanti. Tugasnya tadi apa? Selling, rekrut, kita sudah selesai. Satu dulu. Di event berikutnya nambah satu aja. Satu tok wis. Tak jamin. Kalau konsisten, plus ada faktor X-nya terkoneksi dengan kalian, pasti 10 juta ku nggak sampai 6 bulan dapat tuh harusnya per bulan. Harusnya loh ya. Karena saya sudah nyoba yang itu dulu. Nggak sampai 6 bulan 10 dapat kok. Alkisah dulu istri hanya mau dilamar kalau income-nya 10 juta. Waktu itu 6 bulan selesai kok. Dari 6 bulan bisa ya kok ya? oh bisa, sangat bisa. Pokoknya tambah satu aja. Artinya prospek coba satu dulu, besok diulang lagi satu lagi. 1+1. Ya, nanti seminggu udah konsisten satu, minggu depan ditambahin satu, berarti satu hari 2. Itu maksudnya ya kok ya? Yes. Terus kemudian coba rekrut juga gitu sama ya? Sama. Seminggu satu, konsisten. Kalau udah berhasil 1 bulan, coba bulan depan konsisten 2. Iya. Ditambahin satu. Iya. Kemudian itu juga ikut sistem juga sama ya? Sistem juga sama teman-teman. Kalau bisa konsisten tiap minggu datang sistem. Datang sistem teman-teman. Gitu ya. Hari 6 ini kalian bulan. datang sendirian, sistem M3 berikutnya ajak satu. Ngajak tok lo teman-teman yo. Perkara minggu depan gak teko mana? Yo ngajak 2 datang tok. Saya copy bahasa teman bilangnya, kalian ajak lead agen baru ke sistem itu kalimat cuma satu teman-teman. Window shopping. Iki loh, kamu datang oh. Lihatan sih, kira-kira bisnis ini menurut kamu gimana? Kira-kira menurut kamu gimana? Iki loh, kelasnya seperti ini, loh, lingkungannya seperti ini loh seperti ini, betul? Mungkin kalian di sini di komunitas ini
dipindah ke kantor lain belum tentu jodoh. Sekali lagi teman-teman ya, faktor jodoh itu penting nggak? Penting. Saya punya beberapa agen, itu keluar dari saya pindah agensi lain teman-teman. Bukan pindah asuransi lain ya, pindah agensi lain. Kok aku kayak gak jodoh di agensimu. Aku tak pindah, tak tekan, metu, pindah. Siapa tahu kamu di sana sukses. Tetapi dari yang seperti itu teman-teman, ya itu hampir semuanya kok balik ke kita. Karena kultur tidak sama teman-teman. Kalian di sini sudah ikutin iramanya, kulturnya, sebagainya. Kalian bilang leadernya kurang ini, kantornya kurang ini, kantor sistemnya gak jalan gini-gini. Kalian tak pindah sing menurut kalian bagus. Belum tentu kalian hidup di kolam itu loh, tak bilangin. Serius, saelek-elek agensi, saelek-elek leader biyen misalnya ngono ya. Aku dipindah ke sing agensi nomor 1 di Indonesia pun belum tentu aku hidup di sana. Betul. Jadi kalau di case sistem seperti ini, nikmati, masuklah, lakukan dengan baik, taat. Wes. Oke teman-teman, deal? Oke, thank you, semoga menjawab teman-teman. ya Pak Roy ya. Oke, thank you Ko. Oke, Pak Riki dipersilakan. Kok kita ada apresiasi buat Ko Sofian Ko. Thank you Ko buat waktu dan sharingnya. Kita foto bareng yuk teman-teman yuk. Buat teman-teman, yuk merapat ke depan. Yuk merapat. Belum nyala. Ayo bro, silakan bro, foto. Bangkit berdiri yuk. Oh, satu, dua, tiga, lagi satu, dua, tiga. Oke. Thank you, Ko Sofian. Thank you. Oke. Oke, Oke. Thank you Ko buat sharingnya ya. luar biasa ya. Luar biasa. Oke teman-teman, sebelum kita Jelly. tes. Oke, boleh duduk dulu teman-teman ya. Oke, teman-teman aku refresh lagi buat teman-teman semua ya, terutama untuk kampanyenya kita yang iPad ya teman-teman ya. Jangan lupa